Hari ini kita akan masuk ke tema 3, subtema yang pertama untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah teks eksplanasi. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Nah, apa itu fenomena alam? Fenomena alam adalah fenomena yang tidak diciptakan oleh manusia, meskipun dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa contoh fenomena alam adalah letusan Gunung Merapi, kondisi cuaca, dan pembusukan makanan. Sedangkan fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Beberapa contoh fenomena sosial adalah aksi solidaritas, gotong royong, kepadatan penduduk, pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, dan kegiatan mudik lebaran. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lain, yaitu yang pertama adalah struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan juga ada interpretasi. Pernyataan umum adalah pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Deretan penjelas adalah inti tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Sedangkan interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Nah, interpretasi ini bersifat pilihan, artinya teks eksplanasi boleh memuat bagian interpretasi atau tidak. Lalu untuk ciri-ciri yang kedua adalah memuat informasi yang bersifat faktual. Bersifat faktual artinya harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Struktur teks eksplanasi tersebut yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi tersebut terdapat pada paragraf yang pertama. Hal ini dapat kita ketahui dengan mudah karena paragraf pertama itu menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik. Lalu untuk deretan penjelas yang berisi penjelasan detail mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut itu ditunjukkan oleh paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi dari paragraf kedua sampai keenam merupakan deretan penjelas. Informasi yang dibahas dalam 5 paragraf tersebut berupa macam-macam rangkaian listrik dan penjelasan mengenai rangkaian terbuka, rangkaian tertutup, rangkaian seri, maupun rangkaian paralel. Nah, untuk interpretasi pada bacaan tersebut terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf ke-7. Nah, pada paragraf ke-7 ini dijelaskan mengenai kesimpulan mengenai penyebab banyak orang memilih mengombinasikan kedua jenis rangkaian. Nah, demikianlah penjelasan mengenai teks eksplanasi.